Shalom, selamat tahun baru, damai sejahtera Allah bagi kita semua. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, kami bersyukur pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam menghadapi kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita pada saat ini diambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan, ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diberi kesempatan untuk memasuki tahun 2021, menghirup nafas kehidupan sampai detik ini, dan menikmati kebersamaan dengan keluarga, merupakan berkat yang patut untuk disyukuri. Bagaimana tidak, keberadaan virus corona memberi dampak yang cukup serius dalam keberlangsungan hidup manusia sepanjang tahun ini. Virus corona tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, virus ini juga memberi dampak yang serius untuk perekonomian, bahkan kebersamaan dalam pertemuan-pertemuan, dan juga ada beberapa kegiatan yang dibatasi dan diberhentikan sementara, seperti ibadah, rapat-rapat, pesta adat, dan arisan marga atau arisan parsahut tahun. Tentunya kita harus beradaptasi dengan keadaan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan ingin menyapa kita melalui firman-Nya dalam kitab Bilangan yang menuntun, mengarahkan, dan mengingatkan kita kembali bahwa segala berkat yang kita terima dan yang kita nikmati sampai pada saat ini adalah bersumber dari Tuhan. Kitab Bilangan yang merupakan kitab keempat dalam kitab Taurat menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Yahudi ketika mengembara di padang gurun. Dalam konteks sejarah pada masa itu, Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Ia akan memberkati umat-Nya. Harun dan anak-anaknya, yaitu orang Lewi, diberikan tugas untuk menyampaikan berkat kepada umatnya. Ungkapan berkat ini diucapkan ketika bangsa Israel sedang beribadah kepada Tuhan. Dan berkat yang diberikan Allah kepada bangsa Israel adalah respon dari Tuhan atas kesediaan umatnya untuk mempersembahkan hidup mereka dengan sepenuh hati saat beribadah. Dalam hal ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan memperhitungkan setiap hal yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, termasuk dalam peribadahan. Setiap orang yang mempersembahkan hidup mereka dengan sepenuh hati saat beribadah tidak akan pulang dengan tangan kosong. Allah sebagai sumber berkat akan menyatakan kasih-Nya untuk memberkati setiap pribadi, setiap jiwa yang datang kepadanya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini ada 3 hal yang akan kita pahami tentang ucapan berkat yang disampaikan Allah melalui Harun dan anak-anaknya.
Yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kata Veis mereka dalam bahasa Ibrani yang berarti to keep memiliki makna bahwa Tuhan tidak hanya memberkati, tetapi Tuhan juga menjagai, melindungi, dan memelihara umat-Nya. Memberkati dan melindungi merupakan pemberian Tuhan yang berkaitan. Dengan kata lain, ada berkat yang disertai perlindungan, ada kesejahteraan yang disertai pemeliharaan. Maka dapat dikatakan memberkati dan melindungi adalah pemeliharaan yang tidak hanya berhenti pada hal-hal jasmani, tetapi kesejahteraan secara rohani. Tuhan tidak sekedar menjanjikan harta yang berlimpah, tetapi keberhasilan dan perlindungan atas hidup umat-Nya menurut ketetapannya. Allah tidak hanya menjanjikan kecukupan di dunia, namun berkat-Nya lebih dari harta yang berlimpah. Kekayaan kerajaan sorga akan menjadi bagian dari orang-orang yang diberkati oleh Dia. Seperti ketika Allah memberkati Abraham, Allah menjadikan Abraham sebagai bapa dari orang percaya. Seperti ketika Allah memberkati Yusuf, Daniel, dan Ayub, berkat-Nya tidak hanya terlihat dari keberhasilan dan kesejahteraan yang mereka terima, namun bagaimana Allah menjaga dan memelihara mereka dalam melewati proses demi proses menuju kemenangan iman di dalam ketaatan dan kesetiaan mereka. Sehingga Yusuf, Daniel, dan Ayub menjadi orang yang dipercayai, menjadi orang yang berpengaruh pada zamannya, menjadi orang yang disanggupkan untuk melewati setiap masa-masa sukar. Dengan kata lain, tindakan Allah dalam memberi berkat, menjagai, memelihara, dan menyertai umat-Nya, memberikan kekuatan dan kesanggupan, sehingga Daniel tetap mekar di masa sukar. Yusuf tetap tegar walaupun gentar, dan Ayub tetap bertahan dalam tekanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru, Allah menghendaki agar kita hidup di dalam keyakinan atas berkat-berkat Tuhan. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2021 ini. Bahkan mungkin ada banyak peramal-peramal yang meramal apa yang akan terjadi tahun 2021. Dan mungkin perjalanan kehidupan yang akan kita jalani di tahun ini tidak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Dalam semuanya itu, pada saat ini, mari tetaplah percaya atas berkat Allah. Karena apa? Karena ini adalah senjata yang akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat dan sanggup untuk terus maju. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kalimat Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dapat diartikan sebagai tuntunan dan bimbingan Tuhan. Sinar wajah dan tuntunan Tuhan itulah yang membawa umat-Nya pada jalan yang benar menuju keselamatan. Sedangkan kalau kita melihat dalam perjanjian baru, keselamatan memiliki penegasan terhadap pengampunan atas dosa. Rahmat dan belas kasihan Allah, itulah nantinya yang akan menyinari kita. Kita yang dahulu diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut telah dibawa keluar dan diarahkan
pada jalan terang, jalan damai yang penuh dengan kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya juga merupakan jawaban dari jalan gelap yang sedang dan akan ditempuh bangsa Israel. Tuhan berjanji bahwa mereka dibimbing dan diterangi dalam setiap jalan yang gelap, sehingga Musa dan bangsa Israel mampu berjalan dengan tentram oleh karena terang itu telah dinyatakan Allah dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, Tuhan menjamin umat-Nya dengan sinar wajah-Nya sebagai petunjuk jalan dan kasih karunia, sebagai bentuk kemurahan Allah. Seperti lampu pada mobil saat kita berkendara di malam hari, pancaran cahaya lampu mobil hanya mampu menerangi jalan yang kita lalui sejauh 80 sampai dengan 100 meter lebih. Selebihnya kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Namun pancaran cahaya pada lampu mobil yang hanya memancar sejauh 80 sampai dengan 100 meter lebih itu mampu membawa kita melewati jalan beribu kilometer walau dalam keadaan gelap sekalipun. Saya mengimani sinar wajah Allah juga akan mampu membawa kita melewati jalan pergumulan yang terjal, mampu menjadi petunjuk jalan dan menerangi jalan kehidupan yang terkadang begitu gelap. Dan yakinlah, kasih karunia Allah dan kemurahan Allah juga akan selalu beserta kita. Tidak akan dibiarkannya kita melewati jalan kehidupan ini seorang diri, karena ada tangan Tuhan yang menuntun kita. Ketiga, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penggunaan kata menghadapkan memiliki arti memandang atau berpihak, sedangkan kata wajah-Nya menunjukkan kehadiran Allah. Menghadapkan wajah kepada seseorang berarti ada penegasan, ada jaminan, dan ada janji. Dengan kata lain, Allah memberikan berkat dengan wajah yang mengarah pada umat-Nya. Artinya, Allah tidak memalingkan wajah-Nya ke arah yang lain, namun Dia memandang dan memberkati umat yang siap menerima berkat. Kemudian kata shalom, kata ini memiliki makna kesejahteraan, kepenuhan, dan keselamatan. Kata shalom juga berkaitan dengan konteks relasi antara Allah dan manusia. Dapat kita lihat dalam keraguan bangsa Israel kepada Tuhan, dalam jatuh bangun iman mereka, sehingga mereka mendapat julukan bangsa yang tegar tengkuk. Ternyata Allah memberi janji kedamaian. Allah memberi janji keutuhan. Hal ini menggambarkan bahwa Tuhan yang adalah sumber shalom mampu memulihkan hubungan yang rusak antara Allah dan manusia, di mana manusia bisa secara utuh merasakan kedamaian, kesejahteraan rohani. Seperti dalam Injil Yohanes yang menggunakan kata damai sejahtera sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di tengah-tengah penderitaan. Murid-murid akan menghadapi dunia yang di dalamnya mereka akan menderita penganiayaan. Tetapi di dalam penganiayaan mereka akan memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dengan kata lain, damai sejahtera diberikan sebagai kekuatan dan bukti bahwa Kristus ada di dalam hidup murid-murid.
maka penderitaan pun dapat dihadapi dengan hati yang kuat, sebab ada damai sejahtera di sana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sering sekali manusia berpikir bahwa harta kekayaan, pangkat, dan kepandaian dapat mengatasi masalah dalam hidup ini. Tuhan sangat jelas mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 5b, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Mari kita mengingat bahwa kekuatan manusia itu ada batasnya. Dan semua harta benda yang kita miliki di dunia ini juga memiliki masa. Itu bisa habis dan lenyap dalam sekejap mata. Karena apa? Dalam Matius 6 ayat 19b dikatakan, "Di bumi ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi dalam Tuhan kita akan mendapatkan berkat dan jaminan hidup yang tidak dimiliki orang-orang di luar Tuhan." Yesus sendiri berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Mengawali tahun yang baru ini, Tuhan menghendaki agar kita sebagai orang yang percaya memiliki semangat yang baru, kekuatan dan pengharapan yang baru untuk memperjuangkan iman kita kepada Allah, keteguhan hati dan keyakinan atas berkat pemeliharaan, berkat kemurahan Tuhan, dan berkat damai sejahtera akan menjadi senjata yang melindungi kita dalam perjalanan menapaki tahun 2021 ini. Dalam Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Mari kita aminkan firman Tuhan pada saat ini, bahwa Tuhan akan memberkati setiap orang yang akan mengandalkan Dia dalam kehidupannya. Mari kita mengimani dan menyaksikan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Berkat keselamatan, berkat kemurahan Tuhan, belas kasihan Allah, bahkan berkat pemeliharaan dan penyertaannya selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita menerimanya dan kita juga sama-sama berjuang untuk menjadi berkat bagi orang lain, menyatakan berkat Allah dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di muka bumi ini. Bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Berkatilah setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kami semakin meyakini dan mengimani bahwa berkat yang bersumber daripada Tuhan akan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami juga untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua, selamat tahun baru. Mari kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati.